Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman, anak-anakku, santriwan dan santriwati kelas Imam Bukhari rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam rangka thalabatul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahami dan menambah ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, Ustadz dan kita semua akan mempelajari tentang pendidikan akhlak dan hadis yang insyaallah akan kita bahas dari bab yang ke-10 halaman 44. Sebelum itu perlu Ustaz sampaikan bahwa di pertemuan yang kemarin kita telah belajar dan membaca hadis Nabi SAW yang agak panjang yang berkaitan dengan Islam adalah agama yang mudah. Untuk itu mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa menghafalnya dengan sebaiknya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab ke-10 yang berkaitan dengan al-isti'dzan atau meminta izin. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang ke rumah sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau Abu Musa al-Asy'ari mengucapkan salam kepada keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Musa mengatakan, "Assalamualaikum, ini Abdullah bin Qais." Maka Umar bin Khattab belum menjawabnya. Kemudian yang kedua, Abu Musa salam lagi kepada Umar bin Khattab, "Assalamualaikum, ini Abu Musa." Umar belum menjawab lagi. Dan yang ketiga kalinya Abu Musa berkata kepada Umar bin Khattab yang ketiga kalinya dengan mengatakan, "Assalamualaikum, ini al-Asy'ari." 3 kali salam yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mendapatkan jawaban dari sahabat Umar bin Khattab. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berpaling dan pulang. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil Abu Musa al-Asy'ari seraya mengatakan, "Kembalilah padaku, kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku." Abu Musa pun kembali datang dan Umar berkata kepadanya, "Wahai Abu Musa, kenapa kamu pergi? Tadi aku sedang sibuk sehingga aku tidak bisa menjawab salammu." Maka Abu Musa kemudian membacakan satu buah hadis
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istidhanu thalathun fa in udhina laka wa illa farji'. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permintaan izin itu sebanyak 3 kali. Jika diizinkan maka segeralah masuk, dan apabila tidak kembalilah engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Istidhan dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab Al-Adab bab minta izin nomor 2154. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Dari cerita di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa di antara bentuk-bentuk adab dalam meminta izin untuk memasuki rumah orang lain atau memasuki ruangan orang lain atau juga memasuki kamar orang lain, minimal ada hal yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kita tidak diperkenankan masuk sampai pemilik rumah atau pemilik ruangan tersebut memberikan izin, dan kita juga diizinkan untuk mengetuk pintu atau memberikan salam sebanyak 3 kali. Namun para ulama mengatakan bahwa kalau ada indikasi tuan rumah tidak mendengar salam kita, maka kita boleh untuk memberinya salam lebih dari 3 kali. Ikhwan fiddin, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu bahwa di antara adab meminta izin untuk masuk ke dalam rumah orang lain adalah tidak berdiri tepat di hadapan pintu, mengetuk pintu atau memberinya salam maksimal 3 kali. Dan kemudian di antara masing-masing salam atau ketukan kita beri waktu agar tuan rumah bisa mempersiapkan atau bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua, apabila kita diizinkan untuk masuk, maka kita masuk. Tetapi tatkala kita tidak diizinkan untuk masuk, maka kewajiban kita adalah kembali, dan tidak boleh ada rasa jengkel atau marah di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah meminta izin hendaknya dengan salam yang santun dan ketukan yang ramah, yang tidak mengganggu tuan rumah dan juga tidak membuat marah serta tidak mengagetkan seluruh anggota keluarga tuan rumah. Kemudian meminta izin ini berlaku untuk semuanya, baik itu masuk dalam ruang kelas ataupun rumah, bahkan tempat-tempat khusus seperti halnya kamar, baik kamar tidur maupun kamar mandi. Dan yang kelima adalah disyariatkannya bagi kita untuk menjaga pandangan kita agar apa yang tidak diperbolehkan dari pandangan kita ataupun apa yang tidak seharusnya kita lihat, kita tidak melihatnya. Untuk itu seyogyanya bagi seorang muslim untuk menjaga pandangan tatkala dia diizinkan untuk masuk ke dalam rumah orang lain. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah satu hadis sedikit ataupun pendek yang berkaitan dengan meminta izin masuk ke dalam rumah. Hadis
yang dibawakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bab berkaitan dengan al-isti'dzan atau meminta izin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kesimpulannya adalah di antara bentuk atau adab daripada meminta izin adalah memberikan salam atau mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Apabila tidak diizinkan, maka lebih baik kembali pulang dengan tidak membawa perasaan jengkel ataupun marah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.